Sutradara itu kan seorang storyteller, dia seorang pencerita. Dia harus menguasai cerita, dia harus tahu betul bagaimana cerita itu memiliki konflik-konflik, bagian-bagian mana yang menarik untuk diceritakan, bagian mana yang harus diedit, dan bagaimana dia bisa mengajak penonton untuk bisa menikmati alur cerita dari awal sampai akhir. Aditya Gumai dalam menyutradarai sebuah film itu dia termasuk sutradara yang termasuk cepat ya dalam menggarap sesuatu. Jadi dia tidak terlalu banyak eksekusi yang neko-neko yang macem-macem gitulah, yang ribet, tapi hasilnya keren. Kak, apa alasan kakak untuk mendorong atau memotivasi membuat banyak film gitu? Ya, motivasinya pertama setiap kali saya bikin karya, apakah itu film, apakah itu lagu, apakah itu pertunjukan panggung, ya, program TV, sinetron dan sebagainya. Niat awalnya adalah harus dilandasi dengan ingin siar, ya, supaya karya kita itu bermanfaat bagi penontonnya dan nanti bisa menginspirasi, memotivasi, dan syukur-syukur pesan-pesan kebaikan yang ada di dalam karya yang saya buat itu bisa jadi amal jariah gitu. Jadi itu sih motivasinya. Nah, sebelum banyak karya yang kakak hasilkan, Iya. kenapa kakak tertarik gitu jadi seorang sutradara? Iya, jadi awalnya sebenarnya kan dari SD dulu, itu guru bahasa Indonesia saya tuh di Cirebon, saya kan SD-nya di Cirebon ya. Itu menugaskan para murid-murid ribu kelas, jadi kan ada tuh yang bertugas Senin sampai Sabtu tuh buat bersih-bersih kelas. Itu setiap Sabtu harus membuat sandiwara pendek yang ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. Saya ingat banget nama guru saya itu waktu itu namanya Ibu Tuti Setiawati. Nah, Ibu Tuti Setiawati itu di Cirebon selalu mendorong kita untuk membuat karya yang ditampilkan di depan kelas setiap Sabtu. Dan karya itu lalu dievaluasi oleh Ibu Tuti, ya, kemudian diberi apresiasi oleh teman-teman, persis seperti kalau kita latihan di sanggar, tampil di depan, lalu kemudian teman-teman juga bisa memberikan apresiasi, apakah mereka suka atau mereka mau memberikan masukan. Begitu juga Ibu Tuti juga waktu itu begitu gitu. Berarti sama ya pengajarnya, gitu itu sama Kak Adi? Ya, artinya secara pola akhirnya saya juga terinspirasi untuk memberikan penilaian pada para anggota Sanggarananda itu untuk tampil. Nah, ketika kita menyiapkan pertunjukan itu, misalnya tuh hari Sabtu mau tampil, Kamis Jumat tuh pulang sekolah pasti kita ribu kelas sudah latihan, gitu kan. Saat itu saya entah kenapa instingnya pingin buat mengatur cerita, ya, mengatur acting, mengatur blocking. Walaupun waktu itu semuanya masih otodidak ya, artinya saya belum punya dasar pelajaran acting dan lain sebagainya. Nah, itu menurut saya menjadi sebuah keasikan tersendiri dan akhirnya berkembang. SMP pindah ke Jakarta, SMP Negeri 8, kelas 2 SMP saya sudah menyutradarai pertunjukan teater di Pusat Kebudayaan Perancis. Wow. Ya, yang waktu itu yang main teman-teman SMP gitu. Sambil kemudian saya belajar nulis naskah panggung. Nah, kelas 2 SMP juga saya ketemu sama seorang pemain sinetron TVRI. Waktu itu di Indonesia cuma ada TVRI, nggak ada SCTV, SCTV nggak ada, TV swasta belum ada, cuma ada TVRI. Nah, tetangga saya itu membawa skenario TVRI, jadi saya pelajari secara otodidak. Oh, ternyata bikin skenario itu kayak gini. Akhirnya saya dari kelas 2 SMP juga udah nulis skenario. Di SMA saya udah menyutradarai atau mengatur laku untuk pertunjukan di Sandiwara TVRI waktu itu. Berlanjut terus, akhirnya ya tanpa sadar dia akhirnya menjadi sebuah profesi sutradara itu. Terus kalau proses penulisan Kak Aditya Gumai dalam mengembangkan karakter cerita skenario ya, prosesnya itu sebenarnya macam-macam. Ada yang diangkat dari cerpen, seperti film saya Ma Ingin Naik Haji itu dari cerpen. Kemudian yang judulnya Umi Aminah itu juga itu cerita saya, lalu kemudian berdasarkan satu inspirasi dari cerita teman tentang seorang ustazah yang punya 7 anak, tapi salah satu anak itu terlibat narkoba gitu kan. Itu berdasarkan cerita teman ya. Kalau yang Main Naik Haji berdasarkan cerpen. Rumah Tanpa Jendela film saya juga berdasarkan cerpen. Judul awal itu Jendela Rara. Penulis cerpennya Mbak Asma Nadia gitu. Jadi inspirasi untuk membuat skenario itu macam-macam. Ada yang dari cerpen, dari novel, dari seperti film saya Ada Surga di Rumahmu itu dari novel.
ada yang berdasarkan cerita teman, ada yang memang saya rekayasa sendiri gitu loh ceritanya. Gitu. Jadi macam-macam. Kan dari berbagai film yang udah Kadit buat ya, itu pasti ada yang pro dan kontra. Cara Kadit nanganin kritik dari masyarakat itu gimana? Pro dan kontra sih sejauh ini sih belum pernah terjadi ya film-film saya, karena emang semuanya berbicara tentang hal-hal baik, bukan sesuatu yang berbicara tentang sesuatu yang kontroversial juga. Jadi ya nggak ada satu gejolak di masyarakat yang merespon karya saya dengan negatif gitu. Ya, sejauh ini sih belum ada. Ya. Terus adakah nilai atau pesan yang tertentu yang disampaikan ke Adit melalui karya filmnya itu Kak? Ya, harus ada. Film itu ya seperti saya bilang tadi di awal, karena niatnya itu untuk syiar, memberi motivasi, memberi inspirasi bagi penontonnya, dan semoga menjadi amal jariah, maka harus dipikirkan cerita yang kita buat itu ada unsur yang membuat orang menjadi lebih baik atau malah terinspirasi melakukan hal buruk. Itu tanggung jawab kita gitu sebagai kreator. Karena menurut saya sutradara, penulis skenario, filmmaker itu juga sama seperti seorang dai yang berbicara di atas mimbar masjid ya, berceramah gitu. Cuma bedanya kami para filmmaker ini berbicara ceramahnya melalui film. Kalau saya pribadi ya prinsipnya, kan orang beda-beda. Ada yang memang mungkin ya sekedar hiburan aja gitu bikinnya. Tapi kalau saya sih kalau bikin karya karena itu udah buang umur ya. Buang umur itu maksudnya udah dari mulai persiapan sampai film selesai sampai tayang itu memerlukan waktu paling nggak setahun tuh, ya kan? Nah kita udah buang umur setahun kalau bikin karyanya sia-sia, cuma memberikan efek apa ya, sesuatu yang tidak terlalu penting buat masyarakat, bahkan malah menjerumuskan masyarakat melakukan hal yang salah. Ya menurut saya sih itu juga jadi sia-sia waktu umur kita yang kita berikan untuk karya itu gitu. Nah dalam pemilihan aktor itu ada kriteria khusus nggak? Harus, karena kan aktor dan aktris yang main dalam sebuah film maupun web series, sinetron dan lain sebagainya, itu kan harus mewakili karakter yang memang dibutuhkan dalam sebuah cerita. Apakah karakter antagonis, protagonis, kan casting atau pemilihan karakter itu paling nggak ada dua. Oke, kamu udah belajar tuh. Apa aja inget gak? Casting tuh tipe pemilihan peran berdasarkan fisik. Jadi kalau ngomongin karakter yang dicari dalam skenario itu apakah karakter yang berhijab, tidak berhijab, kurus, tinggi, pendek, gemuk, keriting, berkulit hitam, putih, ya kan? Itu semua adalah bagian dari karakter. Namanya casting to type. Pemilihan peran berdasarkan fisik, berdasarkan tipe orangnya. Nah, yang kedua adalah casting to ability. Pemilihan peran berdasarkan kemampuan. Artinya kemampuan dia dalam berakting. Nah, kalau dia sudah lolos, tipenya udah cocok sesuai dengan karakter yang dicari, actingnya juga bagus, ya bisa dilolos gitu kan. Tapi kalau ternyata tipenya cocok tapi ability-nya agak kurang, ya kita harus cari pemeran lain sampai benar-benar pas dengan karakter yang dibutuhkan. Apakah yang terdapat tokoh atau tema tertentu yang sering Kak Adit angkat dalam perfilman itu Kak? Biasanya peran ibu ya. Kemarin saya baru sadar ya, banyak yang bilang saya tuh sering banget ternyata mengangkat tokoh ibu dalam film ya. Cuma Ingin Naik Haji, Umi Aminah, Ada Surga di Rumahmu, itu juga film-film yang mewakili karakter ibu gitu ya. Ya. Untuk mengembangkan cerita itu Kak Adit biasanya ngelakuin apa Kak agar ide-idenya lebih menarik? Macam-macam sih, kita bisa diskusi sesama teman untuk mengembangkan cerita ya kan. Ini biasanya teman diskusi saya dulu untuk skenario itu Mas Adenin, karena kita sama-sama membangun cerita gitu kan. Terus atau mungkin ya kita terinspirasi dari cerita hidup orang lain gitu. Ya, itu jadi macam-macam sih. Ya, ekspresinya lebih lebay ya. Tadi kalau lihat kan mungkin hari ini itu teater.
1 miliar? Tua banget. Aku mau cerita dengan kamu. Daripada kamu ya, tapi harus bayar uang 1 miliar. Banyak kan? Apa? 1 miliar? Iya. Gila. Jangan kamu pikir dengan kecantikan kamu bisa minta saya pakai aja dengan minta 1 juta rupiah. Hai, nama aku Daniar Auzrel, biasa dipanggilnya Daniar. Umur aku 17 tahun. Nah, aku di Sanggar Ananda ini udah 6 tahun lebihan, kurang lebih mau 7 tahun. Ilmu yang aku dapat di Sanggar Ananda ini udah banyak banget dan aku udah mengikuti banyak pelajaran. Ada model, ada kelas presenter, ada kelas acting, juga ada kelas dance, masih ada lagi. Nah, aku udah cobain semuanya, udah aku belajar semuanya. Aku bisa dapet ilmu dari berbagai kelas yang aku pelajarin. Salah satunya di kelas acting aku bisa belajar lebih banyak ekspresi atau apapun itu yang aku belum tahu di kelas acting. Nah, buat kalian semua yang pengen daftar di Sanggar Ananda bisa langsung datang sekarang juga ke Sanggar Ananda.